Kita harapkan sidang jemaah nanti di rumah kembali mentadaburi surat ini atau ayat ini sidang jemaah, di mana berita yang dahsyat dan luar biasa, di mana Allah mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang syahid di jalan Allah, orang-orang yang syahid dalam peperangan fi sabilillah, orang-orang yang syahid dalam jihad fi sabilillah amwat. Jangan kamu sebut mereka mati. Tidak boleh disebut orang yang terbunuh dalam peperangan menegakkan Islam dalam jihad fi sabilillah dia mati. Bal ahya, bahkan mereka kata Allah hidup. Mereka tidak mati. Bal ahya, Allah membantah, maka bahkan mereka tetap hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak memahaminya. Kamu tidak memahaminya, kata Allah. Jadi di antara bentuk kematian kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara bentuk orang yang meninggalkan dunia ini dan wafat ini, ada sekelompok orang yang tidak pernah mati dan tidak boleh disebut mati oleh Allah. Orang yang tidak dihukum mati oleh Allah dan dianggap hidup terus oleh Allah. Siapa dia kaum muslimin? Yaitu orang yang mati di medan jihad, orang yang mati dalam menegakkan dinul Islam, di dalam mengangkat bendera Islam, di dalam mempertahankan din Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh disebut mati oleh Allah, apalagi yang menyebutnya sebagai teroris. Naudzubillah. Naudzubillah. Aina antum min hadhil ayat? Dari mana antum semua dari ayat ini? Surat Al-Baqarah ayat 154. Begitu Allah mentakrim orang yang memperjuangkan Islam, begitu Allah memuliakan mereka. La taqulu wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan sekali-kali kamu sebut orang yang mati dalam berjuang menegakkan din Allah karena mempertahankan tauhidnya, mempertahankan syariatnya. Jangan disebut amwat. Apalagi antum berani menyebutnya teroris sebagai penjahat. Dahsyat antum nanti di hadapan Allah. Saya ikhlas menasihati kita semua. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Mereka di mata Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Jika di mata Allah dia tetap hidup, bagaimana di mata kita kaum muslimin yang dirahmati Allah? Apa kita akan menganggapnya, membinakannya dan menganggap dia mati? Di mata Allah ini orang yang tetap hidup. Bal ahya. Siapa yang yuqtalu fi sabilillah? Siapa yang dianggap meninggal syahid di jalan Allah? Apakah dia disebut ahli ibadah? Tidak. Penyakit umat hari ini adalah dua di antaranya, atau tiga di antaranya. Pertama, umat hari ini wuqu'u fi syubhat fi fahmi din, terjebak kepada syubhat-syubhat, pemahaman yang kabur, tidak jelas, tidak berterus terang, tidak tegas dalam memahami Islam. Dikacaukan pemahaman Islam dalam konteks ini, konteks itu. Kita memulai Islam dalam konteks ini, konteks itu. Kita telah mengkerangkeng, kita telah mempenjarakan Islam dalam konteks ini, konteks itu, dan tidak mendapatkan Islam. Pahami Islam apa adanya, ikut dengan Islam itu. Faduru ma'al kitab, ikuti perjalanan kitab, kata Rasulullah
Islam lebih besar dari partai. Islam lebih besar daripada organisasi kita. Islam lebih tua daripada organisasi yang kita punya. Jangan kurung dan penjarakan Islam dalam organisasi-organisasi kita, lembaga-lembaga kita. Islam itu suci dan murni. Dia agung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu dinullah. Berani antum mempenjarakan dinullah. Dia dinullah. Antum berhadapan nanti dengan Allah kaum muslimin. Billahi alaikum, billahi alaikum, billahi alaikum. Bebaskan Islam, pahami Islam sebagaimana adanya Islam itu kaum muslimin. Jangan penjarakan dia dalam partai kita, dalam organisasi kita, dalam konteks ini, konteks itu dan segala macamnya. Pahami Islam itu pula-pula kafah bagaimana adanya. Baduru Alkitab, ikuti perjalanan Al-Quran dan Sunnah. Kita telah mempenjarakan Islam. Sadar kita. Ini kekeliruan umat memahami Islam hari ini. Subhan. Saya bicara Islam dalam konteks ini. Sebagai ini, sebagai itu. Etika ini, kita tinggalkan etika kita kepada Allah demi etika ini yang itu dan itunya. Bebaskan pemahaman kita, pahami Islam sebesar yang Allah inginkan, seagung yang Allah inginkan. Kalau tidak, kita berurusan dengan Allah telah mempenjarakan Islam dalam lembaga-lembaga yang kita punya. Islam disunat dengan ukuran lembaga kita. Islam lebih tua daripada lembaga kita kaum muslimin. Islam bahkan lebih tua daripada negara kita kaum muslimin. Islam lebih tua daripada negara kita. Islam lebih tua daripada negara kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan Islam tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Pahamilah Islam dengan benar. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana menyampaikan ini kepada tuan-tuan. Kita telah mempenjarakan Islam, betapa sombongnya kita. Kedua, subhat yang kedua terbebani oleh persepsi orang lain terhadap kita. Jika Anda berpaham Islam seperti ini, Anda akan dianggap sebagai ini, dianggap sebagai itu. Terbebani kita. Akhirnya bagaimana? Oh, saya tidak demikian. Saya moderat. Saya Islam saya begini. Islam saya begini. Kenapa? Karena kita terbebani oleh persepsi orang lain terhadap kita. Takut dituduh Islam fundamentalis, Islam ini, Islam itu, garis keras. Bukan garis keras kaum muslimin, garis lurus kaum muslimin yang dirahmati Allah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita tidak memakai Islam garis keras, tapi garis lurus kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita terbebani oleh persepsi orang lain. Betapa hebat orang berperang, melakukan perang propaganda dengan istilah-istilah yang meracuni pemahaman kita. Islam teroris kah? Islam fundamentalis kah? Sudahlah kaum muslimin, Anda ditipu oleh musuh-musuh Islam. Anda ditipu. Sudah jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu, mari kita berislam secara sama. Kita yang ikut Islam, jangan Islam yang ikut kita. Kita yang ikut Islam, saya sampaikan sebuah hadis, silahkan dicerna. Saya tidak akan menambah-nambah kaum muslimin. Silahkan nanti buka di rumah kalau ada yang punya buku Kitabur Rasul, kumpulan khutbah-khutbah Rasulullah. Rasulullah pernah berkhutbah, apa kata beliau? Al-Islam al-Kitabu wa-Sultan sayaftatariqan. Innal Qur'ana wa-Sultana satafariqan. Fataduru ma'al kitab, faduru ma'al kitab. Islam dengan kekuasaan akan berpisah jalan. Ketika dia berpisah jalan, Anda ikuti Alkitab, ikuti Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Jika penguasa tidak pakai Al-Quran, ikuti Al-Quran. Jangan ikut orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebab bawa Al-Quran kepada mereka, nasihati dia. Kemudian kaum muslimin, untuk Al-Quran ini harga mati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Anda sumbangkan 1 juta nyawa Anda. Seandainya Allah memberikan 1 juta nyawa kepada Anda demi membela Al-Quran ini, masih belum cukup kaum muslimin yang dirahmati Allah.
sidang Jumat. Maka di antara orang-orang yang memperjuangkan Islam itu dalam bentuk jihad, maka dikatakan oleh Allah mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Syuhada, orang-orang yang membela tanah Palestina, syahid di Palestina tidak mati insya Allah. Orang-orang yang membela kehormatan dinnya di Afghanistan ini tidak mati insya Allah. Kemudian orang-orang yang membela dinnya di Syria tidak mati insya Allah. Di Filipina tidak mati insya Allah. Di Thailand tidak mati insya Allah. Rugi kita kaum muslimin, semua kita akan mati insya Allah. Tapi ada yang matinya dianggap tidak mati oleh Allah, ada yang matinya memang mati di mata Allah. Pilih mana tuan-tuan? Sidang jemaah, pada waktu yang singkat ini saya sampaikan fadilah apa yang diperoleh oleh orang yang mati syahid. Dari puluhan fadilah, ada sebuah hadis yang memuat 7 fadilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lisyahidin 'inda Allahi sab'a khisal. Bahwasanya untuk orang yang mati syahid di sisi Allah dia mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, an yughfara lahu awwala duf'atin min damihi, yaitu ketika darah yang pertama menetes, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan darah yang pertama menghabiskan dosanya, menghabiskan dosa-dosa besar kabairnya, menghabiskan dosa zinanya, menghabiskan dosa segala macam bentuk yang pernah dilakukannya. Kejahatan-kejahatannya dihapus oleh Allah pada tetesan darah yang pertama kaum muslimin. Kaum muslimin menganggap persoalan ini besar karena kaum muslimin belum melihat dahsyatnya neraka. Ketika nanti kita berhadapan dengan neraka, baru kita meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah. Mati di jalan Allah lebih ringan daripada azab neraka kaum muslimin. Seandainya nanti Anda minta syarat dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dia minta untuk syahid 100 kali, mungkin Anda akan menebusnya. Tapi sekarang Anda menganggap dia teroris karena belum mati dan belum melihat neraka. Na'udzubillah. Saya sampaikan ini bukan karena hobi, karena dinul Islam.